Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal Muhtaramin yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para fuqaha, para masyayikh, para syiban yang dimuliakan Allah, Ketua Masjid Baitur Rahman beserta jajaran pengurus, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini di penghujung bulan Safar, Dhafar, bulan Safar, bulan yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah terus mendawamkan nikmat sehat wal afiat, taufik, inayah, hidayah kepada kita sehingga kita tetap terus menjalankan fungsi kita sebagai khalifah dan menjalankan tugas kita sebagai hamba yang berbakti kepadanya. Salawat dan salam Allah limpah ruahkan kepada hadrat Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam membahas kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita masih masuk pada bab usyari yang masuk pada penghujung dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, dan mudah-mudahan Allah memuliakan beliau, memuliakan wajahnya. Al-ilmu khairu mirathin, ilmu itu adalah sebaik-baik warisan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akrimul ulama'a, muliakanlah oleh kalian akan ulama, fa innahum warathatul anbiya'i, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu, maka siapa saja yang menghormati atau memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya.
Rawahu At-Tabrani, meriwayatkan riwayat ini atau hadis ini oleh Imam At-Tabrani. Ikhwah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan 10 nasihat. Dalam konteks nasihat ini beliau menyatakan sebaik-baik warisan adalah ilmu, karena ilmu itu merupakan warisan para nabi dan rasul. Maka ketika seseorang yang merasa bahwa ketika kehidupan dunianya dia sayang kepada anak dan istri, kemudian dia punya tugas dan kewajiban untuk memuliakan anak dan istri dan untuk menjaminkan kehidupannya, maka berarti ini orang berkewajiban salah satunya meninggalkan warisan untuknya. Tetapi ikhwan yang dimuliakan Allah, ternyata warisan itu terbagi kepada dua. Ada warisan berupa harta, ada warisan berupa ilmu. Yang ilmu ini baik ilmu atau fenomena yang terjadi di setiap saat, bahwa antara ilmu dengan harta, maka harta itu kalah dibandingkan dengan ilmu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, oleh karena itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau menyatakan sebaik-baik warisan adalah ilmu, bukan pula harta. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang di antara kita menganggap bahwa kalau dia punya harta yang banyak, kemudian selanjutnya dia bisa punya investasi yang banyak, maka dia menganggap nanti setelah itu maka dia punya peninggalan yang setelah itu dia akan tenang setelah akhir hayatnya. Padahal kita tahu dalam banyak kisah bahwa ternyata ada orang-orang yang ketika meninggalkan harta yang banyak tetapi tidak dibarengi dengan ilmu, baik itu ilmu tentang ketuhanan, baik itu ilmu tentang syariat, baik itu ilmu tentang tingkah laku, maka ternyata ini menjadi penyesalan bagi orang tersebut. Maka boleh kita meninggalkan harta yang banyak, tapi yang paling utama kita meninggalkan ilmu baru harta. Karena kenapa? Karena lihat dalam fenomena yang terjadi, ada orang yang kemudian dia menggebu-gebu memberikan pendidikan untuk anaknya sampai hartanya ludes habis. Ternyata dengan barokah ilmu, maka ini anak bisa menghidupi dirinya. Tentunya hakikatnya daripada Allah. Tapi dengan berkah ilmu, maka ilmu ini bisa dipakai untuk mencari harta. Maka dengan sebab itu ya ikhwan, kita lihat betapa banyak orang-orang terdahulu. Ini saya termasuk salut ini kepada orang di dusunnya ini, di kampungnya Pak Ketua. Pak Ketua ini di Meranjat itu, orang-orang itu satu rumah tidak ada yang tidak sarjana. Minimal satu itu pasti ada yang sarjana ya ikhwan. Artinya mereka mementingkan pendidikan. Harta wajib, harta harus dicari. Tetapi kalau orang hanya untuk mencari harta, hidup hanya untuk harta, yang ditinggalkan cuma harta, maka biasanya akan terjadi perpecahan. Maka berarti benar kata Sayyidina Ali bahwa ilmu itu merupakan sebaik-baik peninggalan atau barang warisan. Ini dalam konteks keluarga. Dalam konteks negara, maka kita lihat ternyata warisan yang paling berharga bagi negara itu berupa ulama atau ilmu atau generasi yang mereka menuntut ilmu. Banyak sumber daya alam, banyak bahan tambang, hasil laut, hasil hutan, hasil bahkan mungkin hasil udara. Tapi kalau tak meninggalkan sumber daya manusia yang punya ilmu, maka bangsa ini akan hancur, tinggal menunggu waktunya saja. Maka kita lihat misalnya banyak di dalam khalifah 700-800 tahun kekhalifahan Islam berkuasa di bumi ini, maka setiap kurun mereka meninggalkan ilmu yang luar biasa, tapi sampai akhirnya ketika kemudian mereka bergelimang dengan harta, lupa akan tujuan mereka, kemudian lupa untuk meninggalkan sumber daya manusia yang berkualitas,
maka akhirnya mereka terjajah. Akhirnya Islam yang mereka penguasa tinggal sejarahnya saja. Kemudian negara Eropa yang mereka negara zaman itu mereka masih dalam kegelapan. Kemudian muncul revolusi Prancis, masa Renaissance, kemudian muncul revolusi industri, orang ramai-ramai belajar, kemudian mereka menemukan ini dan itu. Dengan berkah ilmu maka mereka banyak menemukan hal-hal baru yang menopang kehidupan bermodern seperti sekarang ini. Maka akhirnya umat Islam tertinggal, Eropa, Amerika menjadi bangsa yang maju. Karena mengapa? Karena mereka memuliakan ilmu. Jadi sesungguhnya ilmu ini merupakan barang pasti. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, siapa yang pengen mendapatkan dunia ya dengan ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Maka jangan salahkan umat lain. Kalau umat lain teknologinya hebat, mereka negara maju, negara tamadun, negara apapun sebutannya, jangan salahkan bangsa lain, salahkan kita yang kurang menghargai ilmu. Ya kalau negara seperti macam Malaysia dulu belajar di Indonesia, betul, di Jogja itu banyak sekali anak-anak Malaysia dulu, di ITB, di IPB, di mana-mana, di UI. Sekarang anak-anak Indonesia merantau ke Malaysia untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena bangsa kita tidak memuliakan ilmu. Bangsa kita menghargai sekadarnya saja ilmu. Dan ini sudah menjadi satu kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Maka berarti kalau bangsa ini mau hebat, mau maju bertamadun, maka harus memuliakan ilmu, menomorsatukan ilmu. Maka mudah-mudahan undang-undang yang katanya 20% bangsa ini APBN-nya harus kepada ilmu dan pengetahuannya, risetnya segala macam, bukan hanya sekedar wacana atau undang-undang saja. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti bahwa guru, orang yang mengajarkan ilmu itu bukan beban negara. Justru mereka lah penopang negara yang mempersiapkan SDM yang baik. Maka dikatakan Syekh Ali Jum'ah, binaul insan qablal bunyan. Bentuklah manusianya baru bentuk bangunannya. Bentuklah karakter orang yang sujudnya baru bentuk masjidnya. Betapa banyak sekarang ini orang mendahulukan pembangunan tower, bangunan ini, bangunan itu, tetapi lupa membentuk karakter manusia yang dilandasi dengan ilmu. Baik ilmu akan ketuhanan tauhid atau syariat, kemudian ilmu tentang ibadah syariat, ilmu tentang akhlak, membentuk moralitas, maka akan sia-sia. Bangunan itu akan tinggal cerita. Bangunan akan tinggal monumen-monumen entah di mana, akhirnya menjadi monumen atau menjadi sesuatu yang terbengkalai karena pembangunan karakternya tak sempurna. Maka berarti kata Sayyidina Ali, sebaik-baik warisan adalah ilmu. Yang dengan ini maka kita akan mempersiapkan generasi yang terbaik. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita menopang anak-anak kita yang hafal Quran bagus. Tapi pun kita harus topang anak-anak. Tidak cukup dengan hafal Quran, nak. Kamu belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Perancis, belajar bahasa apapun. Setelah itu kamu belajar teknik, belajar ini, belajar itu, supaya kamu bisa menguasai dunia dan selanjutnya dunia dipakai untuk kemaslahatan akhirat. Ini penting, karena jangan sampai umat Islam merasa paranoid, merasa apa? Wah, kami tidak mau dengan ilmu dunia. Tidak ada istilah ilmu dunia, ilmu akhirat. Kembali kita kuatkan bahwa semua ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal niat nyawaitunya apa dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama untuk cari dunia, ya ilmu dunia itu. Mencari ilmu dunia dalam bahasa dunia, ilmu umum, tapi untuk akhirat, ilmu akhirat itu. Maka berarti umat Islam harus mengutamakan ilmu, menopang. Sekarang kalau kita tanyakan di mana ada perpustakaan, ya mungkin perpustakaan cuma dikunjungi sekian persen saja dari penduduk Palembang ini. Mungkin kalau kita buka HP, mungkin sedikit yang kita pakai misalnya untuk mencari informasi. Selebihnya hanya untuk entertain saja, untuk hiburan-hiburan kosong belaka. Maka berarti dikatakan Sayyidina Ali, pengen mencari warisan yang banyak, maka siapkan ilmu. Topang anak-anak kita untuk belajar. Kemudian kita pun harus tetap terus belajar. Sehingga dengan itu, maka kita meninggalkan warisan yang terbaik. Bangsa ini telah ditinggalkan oleh pendahulu kita.
Tinggal kita, apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita kelak tergantung bagaimana sudut pandang kita terhadap ilmu. Kalau gaji gurunya kecil, sekolahnya banyak, gurunya kecil, atau sekolah-sekolah boarding atau Islam terpadu misalnya, tak saya sebutkan, terjadi bayarannya mahal, gaji gurunya ustaznya tetap kecil, jangan harap akan ada kesejahteraan di bangsa ini. Karena keberkahan itu ketika seseorang itu memuliakan ilmu dan memuliakan orang yang membawa ilmu tersebut. Ini sudah merupakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan wal adabu khairu hirfatin ay maksabin, dan adab itu sebaik-baik hirfah, sebaik-baik profesi itu adalah adab. Sebaik-baik profesi, sesuatu yang menghasilkan itu adalah adab. Maksudnya adalah orang kalau dia sudah punya adab, berperadaban, maka bisa dijamin orang tersebut bisa hidup dengan nyaman. Baik adab dalam makna aturan-aturan pribadi maupun adab dalam makna peradaban yang dipahami sebagian orang. Artinya mencapai peradaban yang tinggi, mencapai matlamat yang tinggi, mencapai kemudian hadarah yang tinggi, kebudayaan yang tinggi, maka ini orang akan mendapatkan kejayaan atau kemuliaannya. Kemudian selanjutnya wattaqwa khairu zadin, dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Kemudian sebekal untuk apa? Lil akhirati, untuk akhirat. Wa aslut taqwa ittiqa'us syirki, thumma ba'dahu ittiqa'ul ma'asi was sayyiati, thumma ba'dahu ittiqa'us syubuhati, thumma tada'u ba'dahul fadalati kada min Abid Daqqaq rahimahullah. Jadi Abid Daqqaq seorang ulama merumuskan bahwa takwa itu ada beberapa tingkat. Yang pertama ittiqa'us syirki, yang pertama kita takut akan syirik kepada Allah. Ini merupakan takwa yang paling dasar ketika kita memantapkan tauhid. Kemudian selanjutnya kita menomorsatu dan menunggalkan Allah, maka itu bentuk ketakwaan yang paling sederhana atau paling mendasar. Syirik artinya menjadikan sesuatu selain Allah itu punya pengaruh. Syirik artinya menyamakan Allah sang pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Syirik artinya menyatakan bahwa manfaat dan mudarat muncul dari selain pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dia menomorsatukan dan menunggalkan Allah baik dalam i'tiqadnya maupun dalam penyembahannya. Pertanyaannya adalah, banyak sekarang masalah sepele, masalah lama dibawa lagi sekarang. Ziarah kubur, katanya fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa ziarah kubur itu mutlak keharamannya. Lah, tidak. Ziarah kubur itu kalau dibarengi dengan ilmu, ya akan menjadi kesunahan. Yang jadi masalah adalah ziarah kubur adalah untuk minta manfaat dari mereka. Misalnya di kami itu ada buyut, istilahnya buyut, ada kubur. Orang da'i, ad-da'i ilallah, seorang ulama wali besar. Kemudian karena tak diketahui nama aslinya, kemudian akhirnya jadi dipanggil buyut. Kemudian datang dimintai nomor, datang kemudian minta kami tidak bertanding, supaya tolong buyut anak cucu kamu. Nah, itu syirik. Tapi kan kalau misalnya datang dengan assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya ahlul kubur, mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya Allah dengan berkah ketinggian maqam ini atau kecintaanmu kepada hamba ini, maka angkat derajat kami. Tak menjadi syirik. Ini bagian dari tawassul. Oke, misalnya sebagian tak terima, datang ke kubur, bagian bagaimana supaya kita bisa mengikut manaqib, mengambil poin-poin kebaikan dari orang-orang yang telah terdahulu. Kita bandingkan hidup kita dengan hidup mereka. Orang-orang yang kita anggap mereka itu para pelaku kesesatan misalnya, seperti siapa misalnya? Seperti Wali Songo.
yang kita sering tuduhkan, misalnya sebagian orang yang jahil dalam beragama menuduhkan ini dan itu. Sekarang pertanyaannya, yang mati saja memberikan manfaat, sementara kita yang hidup belum tentu bisa memberikan manfaat yang banyak. Ini pembelajaran bagi kita. Yang kedua, kenapa beliau bisa didatangi? Ini karena apa? Karena ketakwaannya sehingga menarik hati orang-orang untuk hadir mendoakan beliau-beliau. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau kita mati bakal banyak tidak yang bakal berkunjung ke ziarah ke kubur kita? Maka pembelajaran bahwa sesungguhnya ziarah itu tudzakkiruna bil maut, akan mengingatkan kita akan kematian. Pelajaran ketiga adalah kalau kita ziarah, bahwa ternyata sehebat-hebat seorang waliun min auliyaillah, sehebat siapapun tokoh tetap akan ada akhirnya. Siapa sebut dia, apakah pahlawan, apakah dia tokoh bangsa, apakah dia guru bangsa, apakah dia wali, apakah dia guru, tetap ada kesudahannya. Maka berarti pembelajaran bagi kita bahwa orang yang ziarah ke kubur jangan dihukumkan syirik secara mutlak. Lihat bagaimana zahirnya, bawa kemenyan, bawa ini, bawa itu, minta nomor, minta kesaktian, minta apa, itu baru syirik. Jelas-jelas kesyirikannya. Tapi kemudian datang ziarah kubur, baca tahlil, baca yasin, disalahnya di mana? Kalau baca kitab agama lain baru salah itu. Ini kan yang dibaca Al-Quran, baca zikir, baca wirid, baca kalimah thayyibah, tak ada salahnya di situ. Karena yang jadi masalah itu satu, gampang menyalahkan orang lain, itu jadi masalah bangsa, anak bangsa sekarang ini. Maka syirik dalam tingkatan yang pertama artinya kita meyakini dan mutlak seperti itu, bahwa manfaat dan mudarat semata-mata mutlak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun kita makan, maka kebiasaannya makan, kalau sudah makan itu akan kenyang. Maka rasa kenyang itu adalah izin daripada Allah. Dan kadang-kadang dalam banyak kondisi ada yang makan banyak kemudian tak diberikan kenyang. Maka hukum adat kebiasaannya, kalau orang makan itu biasanya kenyang, itu atas izin Allah. Api, kebiasaan api itu panas, tapi kebiasaan api yang panas kemudian Allah berikan anomali. Kadang-kadang dalam sebagian kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, kadang para salihin yang kita baca dalam riwayat atau manaqib mereka, kemudian api itu dijadikan hukumnya tak seperti hukum kebiasaan. Atas izin siapa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti ikhwan yang dimuliakan Allah, kalau orang menuhankan benda, menuhankan asbab, mereka masuk dalam bab syirik. Maka tetap kita menyatakan apa yang semuanya datang atas izin Allah. Tinggal pertanyaannya, izin Allah ini apakah dalam rangka Allah suka atau senang, ataukah sebaliknya? Ada orang, Ustaz, dia jauh daripada Allah, dia lalai, tak sholat dia, bahkan identik memusuhi Islam, syariat Islam, tapi diberikan sehat, diberikan uang yang banyak, segala macam. Apakah Allah izinkan? Allah izinkan. Tapi dasarnya apakah Allah cinta? Tidak. Sanastadrijuhum, kata Allah, kami berikan istidraj kepada mereka, nanti kelak mereka akan merasakan dampak dari istidraj mereka itu tanpa mereka sadari sama sekali. Dan mereka sadar kapan? Kelak di akhirat baru mereka mendapatkan balasan yang adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah menghindarkan syirik, tingkatan takwa kata Ibnu Daqqaq adalah ittiqaul ma'asi, kita takut terhadap maksiat. Dan penopang takut akan maksiat ini selain iman, yang memang iman itu merupakan pondasi dasarnya, maka bisa dikuatkan dengan rasa malu. Maka dinyatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, bahwa rasa malu itu dia tidak akan ada sesuatu yang dibawanya kecuali kebaikan-kebaikan. Orang yang punya rasa malu, malu kepada Allah, malu kepada tetangga, malu pada orang tua, malu pada dirinya sendiri, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ngapo tadi kau sempat berantem dengan ibu itu? Dia tuh terus nyenyes ngomongnya kau. Tapi ngapo kau diam be? Aku nak ngomong, nak balas, tapi malu.
Malu sama siapa? Malu sama anak, malu sama laki, malu sama cucung, malu sama diri dewek lah tua, dan malu kepada Allah. Maka diamnya seseorang ketika marah yang didorong oleh malu, itulah malu yang sesungguhnya. Maka al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, rasa malu itu yang dihasilkan cuma satu, yaitu kebaikan. Termasuk bentuk kebaikan itu adalah ketika seorang meninggalkan kemaksiatan, itu merupakan bentuk kebaikan. Mau maksiat, aduh malu sama Allah. Mau maksiat, malu kaget dipamerkan di akhirat. Mau maksiat, malu kaget ketahuan sama masyarakat, di mana ditaruh mukaku misalnya. Maka ini meninggalkan apa? Ittiqaul ma'asi, bagian dari ketakwaan dalam grade yang kedua. Kemudian yang ketiga, ittiqaus syubuhati. Yang ketiga, meninggalkan yang syubhat. Dan ini namanya, level ini masuk pada level wara'. Meninggalkan yang syubhat, apalagi yang haram, ini masuk level wara'. Jadi pertama tadi meninggalkan syirik, yang kedua meninggalkan maksiat oleh seluruh anggota tubuh maupun oleh hati atau pikiran, yang ketiga meninggalkan yang syubhat, yang remang-remang. Kemudian yang keempat, ittiqaul tada'ul fadalat. Tada'ul fadalat artinya kita meninggalkan hal-hal yang halal yang sifatnya berlebihan. Jadi misalnya kalau makan itu hukumnya halal berlebihan, maka dia tinggalkan. Kemudian minum berlebihan, dia tinggalkan. Kemudian misalnya tidur berlebihan, dia tinggalkan. Meninggalkan perkara yang mubah secara berlebihan, itu adalah bentuk ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa itu dikatakan Sayyidina Ali sebaik-baik bekal seorang untuk menuju akhirat. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita cari bekal yang empat tadi, dan itu merupakan sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wal ibadatu wa hiya nihayatu ta'zimillahi ta'ala khairu bida'atin wa hiya ma ta'addu litijarati minal mal. Dan ibadah itu, apa itu ibadah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani? Nihayatu ta'zimillahi ta'ala, puncak pengagungan Allah Ta'ala, itu adalah ibadah. Dan ibadah itu kata beliau, khairu bida'ah, sebaik-baik barang atau sebaik-baik bahan. Apa itu bida'ah? Bida'ah itu adalah sesuatu yang disiapkan untuk tijarah, untuk berbisnis, untuk perdagangan, minal mal, berupa harta. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, jadi kalau di sini dinyatakan ibadah khairu bida'ah, ibadah itu adalah sebaik-baik bekal untuk berdagang. Ada orang berdagang, barang dagangannya itu namanya bida'ah. Maka orang yang beribadah, salat ibadah, kemudian puasa ibadah, apakah ibadah ini mahdah, ibadah yang sudah ditentukan syariat, syarat dan rukunnya, ataukah ibadah ghairu mahdah, segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala, maka itu menjadi ibadah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ibadah ini kemudian dilihat dari hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu tetap tidak bisa digantikan oleh yang sunnah manakala ditinggalkan. Salat wajib, bekerja itu merupakan ibadah. Salat ibadah, kemudian bekerja itu ibadah. Tapi bekerja tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk salat. Karena ada ungkapan dulu, pertanyaan seseorang, Ustadz, dan saya dengar dengan telinga saya sendiri, ini orang bertanya, Ustadz, sholat itu kan ibadah, kemudian bekerja itu ibadah. Saya ini Ustadz kerjanya workaholic katanya, pagi siang malam saya kerja. Bahkan orang banyak yang tak kerja, saya tetap kerja katanya walau hari libur. Berarti saya sudah gak apa-apa Kak Ustadz, karena walaupun saya tak sholat tapi saya kerjanya itu serius sekali. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, ini namanya mengakal-akali hukum. Karena kenapa? Karena ibadah itu
bekerja merupakan ibadah ghairu mahdhah. Sementara salat merupakan ibadah yang tertentu syarat rukunnya dan hukumnya. Maka berarti ibadah yang wajib tidak bisa diangkat dengan ibadah yang sunnah. Contoh ada orang berikutnya, contoh ada satu kasus yang terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang anak tahajudnya Masya Allah dari mungkin jam 1 sampai jam 4. Kemudian kelelahan dia. Ketika dia kelelahan, kemudian tertidur. Ternyata tertidurnya, kemudian tak ikut salat subuh dan tak salat subuh, artinya terlambat salat subuhnya. Di absen Sayyidina Umar itu datang ke rumahnya. Ditanya ada ibunya. Wahai ibu, mana anakmu, kenapa tak salat subuh? Wahai Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, tadi malam anak kami ini dia ibadah tahajud sampai menjelang subuh kecapean. Kemudian salat subuhnya akhirnya dia terlambat. Kata Sayyidina Umar, maka yang subuh 2 rakaat itu tak bisa digantikan dengan tahajudnya yang sepanjang malam itu. Artinya kita tetap harus melihat yang wajib tetap tidak bisa digantikan dengan yang sunnah-sunnah. Fungsi yang sunnah cuma sekadar menambal saja. Maka berarti dikatakan bahwa ibadah itu khairu bid'ah, merupakan sebaik-baik barang untuk didagangkan, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat seseorang, berpuasa seseorang, silaturahim seseorang, baca Quran seseorang, kemudian dia bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal seseorang, itu merupakan barang dagangannya yang akan dia perdagangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti kalau mencari barang dagangan yang terbaik, maka itulah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, zaman dahulu kalau kita lihat ada kitab-kitab kecil itu namanya Majmu' Syarif, perukunan bahasa orang lama dulu. Kitab ini biasanya kalau sudah malam Jumat, orang-orang tua kita dulu, mungkin orang tua kita, buyut-buyut kita, itu Majmu' Syarif itu satu malam Jumat tuh hatam mereka setengah kitab itu. Entah dari Kahfinya, Yasinnya, Ad-Dukhannya, Waqiah, Ar-Rahman, surat-surat yang lain, Al-Muzammilnya. Selesai, lanjut doa Sayyidina Ukasyah, doa Nur Nubuwah, segala macam dibaca semua oleh mereka. Nah, ini namanya mereka adalah orang yang punya banyak barang dagangan untuk diperdagangkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin melihat orang yang nanti kelak di akhirat banyak menguntungkan barang perdagangannya, mereka adalah orang-orang yang banyak ibadahnya kepada Allah. Artinya kalau orang beribadah tidak akan ada ibadah yang sia-sia di mata Allah. Termasuk apa? Sedekah yang dikeluarkan itu merupakan ibadah kepada Allah, perdagangan dengan Allah. Baik ibadahnya sedekahnya di sini misalnya untuk masjid ini, entah untuk hari Kamis nanti, entah untuk hari Jumat, entah untuk kegiatan pembangunan masjid, tidak akan ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salihu khairu qaidin ilal jannati, dan amal salih itu sebaik-baik penuntun ilal jannati, ke surganya Allah. Bapak Ibu, kita sudah tahu dan sadar bahwasanya masuk surga dengan berkat rahmat Allah. Tapi dengan amal saleh yang dilakukan, maka tingkatan orang tersebut disitulah akan kelihatan tingkatan levelnya di surga kelak. Surga itu ada 7 atau 8, tapi tingkatannya dalam riwayat sesuai dengan bilangan ayat Al-Quran. Sesuai itu 6 ribuan sekian, atau bahkan bisa lebih lagi. Dan setiap tingkat itu dalam kitab dijelaskan antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu antara langit dengan bumi. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa fungsi amal? Satu, fungsi amal saleh yang kita lakukan adalah untuk mengundang rahmat Allah. Seperti pernah dianalogikan seperti ini, ada 40 murid. Maka 40 murid ini anggaplah ini sekolah teladan. Di kelas itu semuanya anak rajin, tapi dari sekian yang rajin pasti ada yang paling rajin. Maka yang paling rajin ini biasanya mendapatkan perhatian khusus. Orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah, maka mereka berhak mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan itu mereka mendapatkan rahmat. Dengan asbab rahmat itu mereka dimasukkan ke surga. Dan kelak ketika ditanyakan, ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, kalau kemudian amalku ini tak memasukkan kepada surga, apa fungsi amal?" Maka kata ulama tersebut, fungsi amal adalah untuk membedakan levelmu dengan yang lain. Maka sama-sama di surga tapi berbeda tingkatannya. Sama-sama di jannatul ma'wa tapi berbeda tempatnya. Sama-sama di misalnya di jannatul na'im, berbeda tingkatan masing-masing. Surganya si Firdaus Rasulullah itu berbeda dengan surga para nabi yang lain, tetap berbeda ya ikhwan. Berarti surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan amal solehnya masing-masing. Maka amal soleh merupakan sebaik-baik penuntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluqi khairu qarinin li sahibihi fid dunya wal akhirati. Dan akhlak yang baik merupakan sebaik-baik teman bagi empunya akhlak itu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku menjaminkan surga bagi orang yang meninggalkan meninggalkan bohong sekalipun itu tujuannya untuk bercanda. Aku menjaminkan surga di bawah," kata beliau. Kemudian aku menjaminkan tingkat pertengahan, wasatil jannah, bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perbantahan sekalipun dia dalam posisi yang benar. Dan aku menjaminkan surga bagi derajat yang tinggi, yang level puncaknya di surga kelak, bagi siapa? Bagi orang yang akhlaknya baik. Maka berarti ya ikhwan, orang yang berakhlak baik di dunia dia selamat, di akhirat dia mendapatkan kemuliaan. Maka peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu menggambarkan husnul khuluq. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, orang yang punya husnul khuluq, akhlak yang mulia, maka walaupun kecil dia akan dihormati, yang besar dia disegani. Dia kaya, dia semakin dita'zimi. Yang walaupun dia miskin atau kecil, maka orang tetap akan menghargai. Berkah apa? Berkah akhlak, ucapannya, tingkah lakunya, bahasa tubuhnya. Maka anak yang berakhlak, di antara sekian anak, kita tetap akan sayang kepada anak yang kalau kita datang dia cium tangan, kemudian dia ngucapin salam, kalau dia berangkat izin, dia minta izin, dia cium tangan. Itu tetap akan beda di mata kita dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Pun begitu juga orang tua di mata orang tua yang lain. Kita teman sepantar, ada kawan yang terus misalnya meremehkan kita, ada teman yang menghargai kita, tentunya kita akan memilih teman yang lebih menghargai kita dibandingkan yang sering meremehkan kita. Itu sudah hukum alam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu salah satu tujuan utama beliau diutus ke muka bumi ini. Wal hilmu ay wa huwa ta'anni minal umuri wa husnil hayati khairu wazirin ay mu'inin fi tadbiril umur. Dan kelembutan itu dalam perkara itu khairu wazirin, sebaik-baik menteri atau sebaik-baik penolong dalam kita menyelesaikan perkara-perkara. Bahasa sederhananya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu di situ ada kelembutan kecuali Allah akan hiasi itu. Dan tidak ada sesuatu yang di situ ada kasar, keras kecuali Allah akan hinakan itu. Orang tentunya tabiat kalau kita ngomong bersikap lembut, berlaku lembut. Maka orang berlaku lembut itu pasti akan apa? Akan masuk dalam hati kita. Cerita Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang kita ceritakan pada pembahasan yang lalu. Ketika beliau, tiga orang ini, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, ini tak ikut perang Tabuk. Maka 1 bulan itu mereka kan disanksi secara sosial. Kemudian sehingga mereka sangat butuh dengan teman. Ketika satu saat kemudian datang ayat yang menyatakan pembebasan mereka dari sanksi sosial ini, ada seorang sahabat
yang ngucapin, "Woi dulurku selamat," akhirnya sanksimu dicabut oleh Allah, kau dibebaskan. Katanya, "Wallahil azim," katanya bersumpah, itu orang itu betul-betul setelah hari ini ku cintai, ku sayangi dengan sepenuh hati. Ngapo punya kelembutan, punya akhlak, punya kebaikan. Maka orang yang berlaku lemah lembut, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan. Ucapan lemah lembut akan termasuk ke dalam hati. Kemudian tingkah laku yang lemah lembut pun akan menjadi hal yang menyenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Maka ini husnul tadbir. Selanjutnya, wal qana'atu ay ridha bil qismati khairu ghinan. Dan kekayaan yang terbaik itu adalah qanaah, merasa cukup. Sudah sangat sering kita bahas. Kemudian wat taufiq lit ta'ati wa fit ta'ati khairu aunin lil umur. Dan taufik itu baik untuk ketaatan atau dalam ketaatan sebaik-baik penolong. Ikhwan yang dimuliakan Allah, apa itu taufik? Taufik itu segala sesuatu yang ada pada kita Allah arahkan, mudahkan sehingga pada puncaknya kita melakukan kebaikan, itu namanya taufik. Jadi taufik itu ketika Allah memberikan segala sarana prasarana, Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan, itu namanya taufik. Pengen ngaji, disediakan guru. Pengen pengajian, tiap hari di masjid ini ada pengajian, itu namanya taufik daripada Allah. Pengen ngaji, pengen belajar apa, ternyata ustadznya ada ngajar dengan bidangnya masing-masing, itu taufik ya ikhwan. Tinggal kita tergerak tidak untuk melakukan kebaikan. Ketika kita hadir pada pengajian tersebut, badan sehat, kaki sehat, kendaraan ada, tak hujan, pengajiannya ada, ustadznya ada, tempatnya kemudian nyaman seperti ini, itu taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau sudah mendapatkan taufik, maka dia mendapatkan bantuan yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak ada orang pengen ngaji, kakinya sakit. Pengen berangkat haji, duit tak kate. Pengen umrah, belum ada rezekinya. Pengen anaknya ke pesantren, bahkan untuk makan pun susah. Maka syukuri nikmat amal soleh yang kita lakukan, karena ini merupakan bentuk sayang, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang terakhir, wal mautu khairu muaddibin ay muallimin li mahasinil akhlaq. Dan mati itu merupakan sebaik-baik pembentuk karakter. Mati itu sebaik-baik orang atau sesuatu yang mengajarkan adab kepada kita, yaitu guru untuk kita memperbagus akhlak kita di depan Allah maupun di depan manusia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau sudah teringat mati, ini minta suratul Fatihah secara khusus untuk Ananda Zikri ya, Ananda Hafiz Az-Zikra, yang ini anak Azka ya, Azka Az-Zikra. Beliau ini juara 1 hifdzul Quran 1 juz tahun kemarin Sumsel dan tahun ini. Dan kita rencanakan akan berangkat bulan 10 ini ke Kendari ikut seleksi tilawatil Quran nasional. Dan ternyata qadarullah, Allah lebih sayang, kemarin ia meninggal pada pukul 7. Ini anak binaan dari LPTK Sumatera Selatan di Kemudrik dan tim. Dan ini anak Masya Allah akhlaknya baik, ngajinya luar biasa bagus, sampai dia juara 1 harapan tingkat nasional tahun kemarin di Kalimantan kemarin. Maka kita doakan ini anak menjadi qurratu ayun bagi orang tuanya, jadi ahli surga dan dibangkitkan bersama ahlul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ini anak Masya Allah terakhir kemarin di awal bulan ini, itu terakhir TC secara langsung live. Itu kami mengadakan TC, salah satunya pesertanya ini anak, Masya Allah penampilan luar biasa, menyenangkan anaknya. Menjadi pengingat bagi saya, Allah yang kecil dipanggil Allah, yang besar dipanggil Allah, yang tua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti tetap menjadi pengingat kepada kita betul sabda Rasulullah yang memang mati itu pengingat kita. Ahlul Quran dipanggil Allah, ahli dunia pun dipanggil Allah. Yang gila jabatan tetap mati, yang menghindari dari jabatan tetap mati.
Berarti tinggal bagaimana ternyata kalau sudah di depan kematian kita semua adalah sama. Tinggal ketika makhluk yang bernama maut ini yang menjadi penentu ini ketika dia datang, apakah kita menyambutnya dalam kebaikan ketaatan ataukah kita menyambutnya dalam kemaksiatan? Maka tentunya kita berharap bahwa Allah mematikan kita dalam ketaatan kepada Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Berarti kalau sudah teringat akan mati, oh kalau saya hidup ini ngomong basing-basing, bakal ada yang tersinggung, akan jadi penghambat ketika di alam barzakh nanti. Kita akan bicaranya akan ngerem. Oh kalau ternyata kalau sudah mati ini, harta yang kuperebutkan sama fulan bin fulan ini, bahkan dulur-bedulur itu berbala, bahkan teman dengan teman itu pun pecah kongsi. Kalau sudah mati ternyata tak ada gunanya, maka akan menjadi rem bagi seorang untuk kemudian hidup menjadi lebih terarah lagi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, kerabat kita, handai taulad, mungkin anak, cucu ataupun murid kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau-beliau. Dan ketika pada puncaknya pun kita kelak ketika meninggal kita dimatikan dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ini pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan untuk ini maka kita hatamkan kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan faedah, mendapatkan barakah, mendapatkan asrar dari kitab ini, dari ilmu maupun dari pengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli at-taqwa wa ahli al-'ilmi wa khairil 'amal wa taj'alna wa ayyuhum al-syarri wal jahli wa dhairu kasal. Allahumma barik fi auladina wa banatina wahfadhhum wa la tadurruhum wa wafiqna li ta'atika warzuqna birrahum bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.